ya. Jadi lansia itu banyak sekali. Jadi ya kita prioritaskan untuk lansia, bed-bednya itu. Kemudian kita yang muda-muda itu, saya kemarin sih gelar tikar lipat itu ya, saya gelar di pojokan tenda gitu. Dan alhamdulillah cukup nyaman sih. Saya merasakan nikmatnya tidur di atas padang Arafah gitu. Dan ternyata nikmat itu. Nah, disinilah yang kita tunggu-tunggu, ibadah haji kita. Karena haji itu adalah wukuf ya. Jadi di saat khutbah selesai dan kita fokus untuk waktu wukuf itu, maka tinggalkan semua aktivitas kita. Jangan berbincang dengan kawan sekitar kanan kiri kita, depan belakang. Kita benar-benar fokus, tundukkan kepala, kita istighfar sebanyak-banyaknya, kita berzikir sebanyak-banyaknya, kita panjatkan doa-doa terbaik kita. Jadi di saat seperti itu suasana itu benar-benar syahdu, benar-benar haru gitu ya. Karena apa? Karena itu ibadah yang kita tunggu sangat lama itu Bapak Ibu. Kita berangkat haji itu kan, terutama yang reguler ya, kita kan nggak bisa langsung berangkat ya, kita nunggu waktunya itu kan lama. Saya kemarin tuh sampai 12 tahun untuk menunggu itu. Jadi ini memang ibadah yang benar-benar kita nanti-nantikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, pada kali ini saya akan bercerita gitu ya, sharing terkait dengan puncak haji ya Bapak Ibu. Namun pada segmen ini saya hanya akan fokus membahas terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan Arafah. Kapan waktunya, perbekalan apa yang kita siapkan, aktivitas kita di Arafah apa saja, dan hal-hal apa yang perlu kita hindari selama di sana. Ya baik, jadi biasanya Bapak Ibu, satu pekan menjelang puncak haji, kita biasanya akan diinstruksikan oleh ketua kloter kita ataupun kiai kloter kita untuk stay di dalam hotel. Jadi semua peribadahan kita gitu ya, sholat 5 waktu kita itu usahakan hanya kita lakukan di dalam hotel. Ini bukan berarti ketua kloter kita, dalam hal ini pemerintah, melarang kita untuk bolak-balik Masjidil Haram ya. Cuman ini sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kita biasanya kan menjelang puncak haji ya, ketika di Mekah itu kan kita biasanya memperbanyak tawaf, kemudian umrah-umrah sunnah seperti itu. Tapi sebaiknya satu pekan menjelang puncak haji kita benar-benar menyiapkan kondisi fisik kita, ruhiyah kita untuk menuju ke puncak haji itu, sehingga ketika berada di puncak haji kondisi fisik kita bagus, ruhiyah kita siap untuk melakukan wukuf dan lain-lain. Nah, oleh karenanya sebaiknya kita patuhi instruksi dari ketua kloter kita masing-masing. Nah, apa sih sebenarnya perbekalan yang perlu kita bawa gitu ya ketika kita mau berangkat dari hotel menuju ke Arafah? Nah, ini sebenarnya ada satu konten khusus ya yang membahas terkait itu, tapi di episode ini saya akan mengulanginya. Nah, apa sih perbekalannya yang perlu kita siapkan? Jadi Bapak Ibu, untuk yang tahun ini ya, Bapak Ibu kan akan mendapatkan tas khusus Armusna ya. Dan itu alhamdulillah perlu kita syukuri gitu ya. Kalau di zaman kami dulu ya, kami tidak mendapatkan tas itu, sehingga kami prepare tas ransel sendiri gitu untuk menuju ke puncak haji atau di Armusnanya. Nah, alhamdulillah pelayanan dari Kemenak itu ya semakin hari semakin baik, sehingga Bapak Ibu sudah mulai dilengkapi lah dengan tas Armusna, sehingga kita hanya fokus untuk mengisinya. Nah, apa sih yang perlu kita bawa? Kalau saya kemarin ya, ini list hal-hal sesuatu yang saya bawa ketika menuju ke Arafah gitu ya. Yang pertama adalah baju ganti. Baju ganti nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Kita kan cuma berapa hari sih di Arafahnya, kita 2 hari, kemudian Musdalifahnya kita cuma semalam, di Minanya yang kita agak lama. Nah, itu saya kemarin cukup membawa 2 setel baju. Jadi satu baju yang saya pakai, dan di tas itu ada 2 setel baju. Kalau bapak-bapak itu baju ihram menyesuaikan lah. Kalau kemarin suami saya itu hanya membawa 3 lembar. Jadi yang sering kotor itu kan yang bawahnya. Nah, itu bawa 3 lembar aja sih kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu yaitu saya kemarin cuma bawa 2 setel.
2 setel lengkap dengan pakaian dalam dan kaos kaki. Tidak perlu membawa mukena sih kalau saya kemarin, karena kan baju ihram kita sudah bisa untuk sholat. Kemudian handuk kecil Bapak Ibu, handuk kecil atau kanebo ini kita pakai ketika kita sudah selesai mandi. Tidak perlu membawa handuk yang terlalu besar karena itu akan memakan tempat ya. Jadi bawa handuk kecil atau kanebo. Kemudian alat mandi dan skincare. Alat mandi dan skincare ini kalau misalkan alat mandi kita itu terlalu over ya size-nya, itu kita bisa beli pouch yang isinya itu botol yang kecil-kecil. Nah itu efektif sekali kita bawa ketika kita ke Armusna. Nah itu lumayan ringan di tas dan nggak perlu memakan banyak tempat sehingga bisa kita pakai gitu ya. Alat mandi dan skincare, kemudian gayung atau ember lipat. Ini penting banget Bapak Ibu, jangan sampai tertinggal. Ini fungsinya buat apa? Buat urusan pertoiletan kita. Jadi di Arafah dan Mina itu kan jumlah toiletnya itu nggak imbang ya sama jumlah jamaah. Maka antrian itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Nah, ada juga alat-alat showernya atau kadang jet showernya yang ada di kamar mandi itu tidak berfungsi Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita siasati dengan cara kita membawa gayung lipat sama ember lipat itu, sehingga kalau ada kamar mandi yang mungkin jet showernya nggak berfungsi, itu tetap bisa kita pakai, kita manfaatkan. Kita kan butuhnya tempatnya itu kan, tempat tertutupnya itu, sehingga kita bisa bawa air dari luar pakai ember lipat itu dan gayung lipat itu. Jadi paling nggak kita BAK itu tidak harus antri, tapi kita memanfaatkan toilet yang nggak berfungsi itu untuk kita gunakan seperti itu. Nah, jet shower sama shower itu biasanya juga banyak yang nggak berfungsi juga, jadi lumayan membantu lah itu. Jangan sampai tertinggal gayung lipat sama ember lipatnya. Kemudian cas HP, dan kalau kita bawa kabel OLER maka bawa itu ke Armusna Bapak itu, karena itu cukup membantu ya, karena sumber energi yang ada di tenda itu tidak banyak. Kita butuh kabel OLER itu paling enggak kita bisa sharing sama teman-teman kita. Percuma juga kan kita bawa cas HP tapi ternyata kita masih harus antri untuk sekedar ngecas HP. Jadi kabel OLER sebaiknya juga kita bawa kalau kita mempersiapkan itu. Kemudian snack ringan ini saya nggak terlalu bawa banyak sih kemarin, tapi saya lebih kepada sambel-sambelannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir di Armusna itu ya. Di Armusna itu sebelum dan setelahnya itu kita akan mendapatkan jatah makanan penuh 3 kali sehari. Bahkan kita juga akan mendapatkan satu paket khusus yang isinya itu kayak teh, kopi, gelas, kita dapat itu. Kemudian pop mie instan, energen itu, kita dapat paket itu, dan itu lumayan lah untuk cemilan kita. Nah, jadi tidak perlu membawa snack yang terlalu banyak, sambel-sambelan aja sih saya kemarin itu. Jadi kadang kan menunya itu ada yang mungkin kita nggak cocok gitu ya, ketika dikasih sambel itu menggugah selera kita. Jadi insya Allah kalau makan kita benar itu, kita ibadah pun juga tenang karena energi kita full gitu ya. Kemudian obat-obatan pribadi selayaknya kita siapkan juga gitu. Jadi paling nggak kita prepare itu. Kita berharapnya kan sehat ya di sana. Tapi kalaupun kita sakit, paling nggak kita tidak merepotkan orang-orang sekitar kita seperti itu. Kemudian kipas portable sebaiknya juga kita bawa. Ini jaga-jaga, kadang itu ya AC di dalam tenda itu kadang tidak berfungsi, dan tendanya itu kan cukup besar ya, di Arafah itu tendanya cukup besar, dan AC-nya itu ada kalanya AC-nya itu mati. Nah itu kalau mati itu panasnya luar biasa, soalnya kan di tengah gurun ya. Kemudian kita bawa kipas portable, tikar lipat ini kita bisa memanfaatkan itu ketika di Arafah menjelang waktu wukuf ya. Kita kan agak santai yaitu siangnya menjelang waktu wukuf itu kita bisa gelar lah itu tikar lipat. Mungkin kita cari spot yang teduh gitu bersama suami menikmati pop mie gitu, enak banget itu, sambil ngobrolin anak-anak, ngobrolin proyek-proyek kebaikan kita, yayasan kita, dan itu nikmat. Kita keluar tenda dulu sebelum ke puncak hajinya itu, sebelum waktu wukufnya itu. Nah, tikar lipat ini juga buat berfungsi barangkali kita nggak mendapatkan bed. Jadi kejadian 2023 itu ya Bapak Ibu,
itu jumlah bednya sama jumlah jamaahnya itu nggak imbang. Nah pada saat 2023 itu kan ramah lansia ya, jadi lansia itu banyak sekali. Jadi ya kita prioritaskan untuk lansia bed-bednya itu. Kemudian kita yang muda-muda itu, saya kemarin sih gelar tikar lipat itu ya, saya gelar di pojokan tenda gitu, dan alhamdulillah cukup nyaman sih. Saya merasakan nikmatnya tidur di atas padang Arafah itu, dan ternyata nikmat itu sambil nyalain kipas portable itu. Kemudian power bank ini juga buat cadangan, jangan lupa. Kemudian yang terpenting lagi Bapak Ibu, jangan lupa membawa botol spray. Botol spray ini benar-benar kita butuhkan saat kita lempar jumroh. Karena apa? Karena ketika kita lempar jumroh itu kan kondisi kan cuaca sedang ekstrim, apalagi ya tahun ini juga ekstrim sama seperti 2024 dan 2023. Jadi paling tidak ketika muka kita sudah mulai mengering gitu ya, kita spraykan air gitu ya ke muka kita, itu lumayan bisa menenangkan wajah kita Bapak Ibu. Itu ya kira-kira kurang lebihnya perbekalannya seperti itu yang kemarin saya bawa menuju ke Arafah. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Nah, waktunya kapan kita bertolak dari hotel ke Arafah? Ini ada dua tipe ya Bapak Ibu, bukan dua tipe, dua jenis. Jadi biasanya kalau dari pemerintah, dalam hal ini Ketua Kloter sama Kiai Kloter kita, itu menginstruksikan untuk meninggalkan hotel. Kita biasanya akan diworo-woro untuk prepare menuju ke Arafah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah kita biasanya pagi itu ya sudah prepare, dan kita sudah antri di base-nya kita masing-masing untuk menuju ke Arafah. Nah, ada juga rombongan yang berangkatnya tanggal 7. Ini rombongan apa yang berangkatnya tanggal 7? Ini biasanya teman-teman yang mengambil sunnah tarwiyah. Jadi kawan-kawan yang mengambil sunnah tarwiyah itu berangkatnya tanggal 7-nya. Tanggal 7 berangkat, tapi menuju ke Mina dulu Bapak Ibu. Setelah dari Mina baru menuju ke Arafahnya. Nah, kenapa pemerintah kita tidak menginstruksikan untuk mengambil sunnah tarwiyah? Ini sebenarnya logis sih alasannya dan bisa diterima dengan akal sehat kita. Jadi kenapa pemerintah tidak memfasilitasi, mengakomodir sunnah tarwiyah? Karena begini Bapak Ibu, memobilisasi massa, jumlah jamaah haji Indonesia saja ya, itu kan jumlahnya 220 sekian, 220 ribu sekian gitu ya. Nah tentu memobilisasi massa dari hotel ke Mina, kemudian dari Mina ke Arafah, itu kan tidak mudah ya Bapak Ibu, tidak gampang, dan waktunya juga tidak sebentar, butuh transportasi yang juga sangat banyak. Dikhawatirkan ketika kita mengejar sunnah tarwiyah, justru kita ketinggalan waktu wukufnya, padahal gongnya ibadah haji kita ya waktu wukuf itu, sehingga pemerintah tidak mengakomodir sunnah tarwiyah itu. Namun pemerintah juga tidak melarang ketika Bapak Ibu mengambil sunnah tarwiyah, dan biasanya ini dikoordinir oleh KBIH kita masing-masing. Jadi ini nafsi-nafsi ya. Kalau kita mau ikut sunnah tarwiyah juga disilahkan. Yang penting kita harus komunikasi yang baik dengan ketua kloter kita. Jadi supaya kita nggak dicari itu ya. Namun ketika Bapak Ibu mengikuti skemanya pemerintah itu pun juga nggak apa-apa. Jadi kita fokus untuk wukufnya. Karena tarwiyah ini kan sebenarnya sunnah. Nah, kemudian itu dari segi waktunya ya Bapak Ibu. Kemudian aktivitasnya apa? Jadi pagi tanggal 9 Dzulhijjah itu ya, pagi kita masih acara bebas. Kita menyiapkan untuk waktu wukufnya itu. Nah, ketika masuk waktu zuhur, nah ini kita sudah mulai deg-degan biasanya Bapak Ibu. Karena apa? Sudah mulai masuk wukuf. Wukuf itu kan mulai tergelincir matahari ya, diawali dengan sholat zuhur sama asar secara jamak biasanya. Kita biasanya akan jamaah satu tenda dipimpin oleh seorang imam gitu ya, dan kemudian setelah sholat zuhur sama asar yang dijamak itu, kemudian ada khutbah wukuf. Nah ini usahakan kita sudah benar-benar menata hati kita Bapak Ibu. Kita dengarkan, kita simak dengan baik-baik khutbah wukuf itu, dan kita tundukkan kepala kita mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Begitu khutbah wukuf selesai, nah disinilah yang kita tunggu-tunggu, ibadah haji kita itu. Karena haji itu adalah wukuf ya. Jadi di saat khutbah selesai dan kita fokus untuk waktu wukuf itu, maka
tinggalkan semua aktivitas kita, jangan berbincang dengan kawan sekitar kanan kiri kita, depan belakang. Kita benar-benar fokus, tundukkan kepala, kita istighfar sebanyak-banyaknya, kita berzikir sebanyak-banyaknya, kita panjatkan doa-doa terbaik kita. Jadi di saat seperti itu suasana itu benar-benar syahdu, benar-benar haru gitu ya. Karena apa? Karena itu ibadah yang kita tunggu sangat lama ya Bapak Ibu. Kita berangkat haji itu kan, terutama yang reguler ya, kita kan nggak bisa langsung berangkat ya, kita nunggu waktunya itu kan lama. Saya kemarin tuh sampai 12 tahun untuk menunggu itu. Jadi ini memang ibadah yang benar-benar kita nanti-nantikan itu. Jadi untuk doa ini ya sebaiknya benar-benar sudah kita prepare dari awal gitu. Bahkan sebelum puncak haji kita sebaiknya sudah kita list, biar tidak ada sampai doa-doa yang kita tertinggal itu ya. Terutama untuk pasutri ya, pasangan suami istri, tidak ada salahnya sebelum menuju puncak haji itu ya, kita samakan dulu doa-doa yang mau kita panjatkan itu antara suami dan istri, kalau bisa matching seias kata gitu ya. Jadi ketika kita sudah masuk waktu wukuf, benar-benar tinggalkan semua aktivitas. Wukuf itu kan kita berhenti ya, berdiam diri. Jadi yes, kita fokus dengan diri kita sendiri, mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, dan panjatkan doa-doa terbaik kita. Doa barangkali untuk orang tua kita, anak-anak kita, mungkin yayasan kita, proyek-proyek kebaikan kita. Kita manfaatkan momen itu. Kenapa kita jangan sampai melewatkan momentum itu? Karena pada saat wukuf itu ya Bapak Ibu, kita akan berada di dua keistimewaan. Kenapa kita berada di dua keistimewaan? Jadi karena ketika waktu wukuf itu ya, kita berdoa di waktu yang mustajab dan di tempat yang mustajab, di Arafah. Jadi eman banget momentum itu ketika kita menghabiskannya dengan sesuatu yang sia-sia. Nah, pada saat itu ada juga fenomena yang sebaiknya kita hindari ya Bapak Ibu. Ketika waktu wukuf itu justru banyak jamaah haji itu yang justru nggak berdiam diri di tenda. Justru mereka itu malah ngobrol di luar tenda. Kadang ada yang malah, mohon maaf, rokokan. Kadang malah ada yang menuju ke Jabal Rahmah. Apakah dilarang? Tidak ada sebenarnya dilarang ke Jabal Rahmah. Tapi sebaiknya jangan di waktu wukuf. Kalau pengen jalan-jalan gitu ya ke Jabal Rahmah, bisa lah itu mungkin waktu paginya, tanggal 9 Dzulhijjah yang masih pagi itu silahkan kita jalan-jalan gitu ya. Tapi ketika sudah masuk wukuf, berhenti dari semua aktivitas yang duniawi gitu ya. Kita benar-benar menghadapkan hati dan diri kita kepada Allah saja gitu. Itu ya. Kemudian apakah perempuan yang menstruasi itu boleh berwukuf? Boleh ya Bapak Ibu, boleh ya ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Jadi jangan merasa insecure, saya pas wukuf ternyata saya pas menstruasi, gimana dong? Enggak usah khawatir, karena wukuf itu tidak menganjurkan kita untuk suci dari hadas gitu ya. Tapi sebaiknya kalau ibu yang nggak menstruasi ya kita perbarui wudhu kita. Kalau perlu kita mandi, tubuh kita fit, tubuh kita seger, sehingga waktu wukuf itu benar-benar fresh. Namun ketika ibu-ibu sedang mengalami menstruasi, nggak usah berkecil hati, karena wukuf itu kita boleh kok dalam keadaan menstruasi pun. Gitu ya Bapak Ibu, insya Allah itu yang bisa saya sharingkan. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, ketika sudah masuk waktu wukuf, mulai tergelincir matahari itu, fokus, benar-benar fokus. Kita manfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya, dengan meninggalkan aktivitas-aktivitas barangkali berbincang dengan kanan kiri kita, itu sebaiknya kita hindari. Ngobrol hal yang nggak penting sebaiknya kita hindari, dan kita fokus manfaatkan momentum itu dengan mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. Kita panjatkan doa-doa terbaik kita. Gitu ya Bapak Ibu, insya Allah itu sharing khusus segmen terkait dengan Arafah. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang berangkat haji tahun ini bisa menjalani puncak haji dengan baik gitu ya, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi haji yang mabrur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك